Hukum dan cengkraman kekuasaan penguasa. Hukum dan kekuasaan merupakan dua alat atau perangkat atau instrumen yang berbeda namun saling mempengaruhi satu dengan yang lain, to influence each other. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia yang pantas atau ajak, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Cakupan hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal, tetapi dapat disebut sebagai kesatuan aturan yang membentuk sebuah sistem atau legal system. Pada sisi lain, kekuasaan atau power atau authority adalah kemampuan atau capability seseorang atau suatu kelompok atau suatu pihak untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain atau pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan keinginan orang atau kelompok atau pihak yang mempunyai kekuasaan tersebut. Konsepsi ini sesuai dengan adigium, pihak yang lebih berkuasa lebih besar, maka kewenangannya lebih besar pula. Plus potest qui plus palet. Hukum dan kekuasaan saling berinteraksi, berkorelasi, bahkan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kekuasaan memerlukan sebuah legitimasi hukum atau legitimacy of law agar dapat memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan atau kekuasaan politik atau political power. Menurut Laswell dan Kaplan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuasaan adalah hubungan atau relasi antara seseorang atau kelompok terhadap kelompok lainnya, di mana salah satu individu atau kelompok mampu melakukan penentuan atau determination untuk mempengaruhi orang atau kelompok yang lain. Kekuasaan sebagai suatu alat merupakan salah satu sarana yang paling banyak dan paling sering atau intensif dipergunakan dalam interaksi kegiatan politik atau political activities. Sebagai suatu kesimpulan atau conclusion, dapat dinyatakan bahwa apabila tujuan utama suatu kebijakan politik atau political policy adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, maka dalam konteks ini kekuasaan yang dimaksud adalah politik kekuasaan atau politics of power. Politik dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Yaitu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik
adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional atau non-konstitusional. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentukannya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentukan sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek. Sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang, maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik dan perilaku politik. Dalam konteks lain dapat dikatakan bahwa tindakan dari pengadilan misalnya adalah sebuah tindakan kemauan yang ditujukan pada tingkah laku dari suatu badan yang lain, badan eksekutif. Dan dengan demikian adalah sebuah tindakan memerintah atau sebagai komando atau act of command. Dalam hal ini maka makna dari setiap tindakan memerintah adalah memaksakan suatu keharusan atau oath. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum. The power to make and implement law or regulation. Serta peraturan perundang-undangan di suatu wilayah negara tertentu atau di seluruh wilayah negara tersebut. Hukum adalah sistem jejaring yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan atau institutional power. Administratif hukum digunakan untuk mengoreksi dan meninjau kembali keputusan pemerintah atau government decision. Sedangkan hukum internasional atau international law pada hakikatnya mengatur persoalan antara kedaulatan negara atau state sovereignty dalam interaksi berbagai kegiatan mulai dari perdagangan atau niaga, trading, lingkungan atau environment, peraturan-peraturan atau regulation, atau tindakan militer atau military action. Filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Dalam konteks demikian, maka kekuasaan seringkali dimanipulasi oleh penguasa atau pemegang peranan untuk mempengaruhi atau memaksakan keberlakuan suatu hukum dengan cara-cara tertentu untuk kepentingan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Pola demikian telah menjadi sejarah kelam dan pengalaman pahit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia selama lebih kurang 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa dan terus berusaha untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam konteks melihat, menelaah hukum yang dipergunakan oleh penguasa sebagai sarana legitimasi untuk menjustifikasi kekuasaannya yang sewenang-wenang atau perbuatannya yang
melawan hukum semata-mata bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk mempertahankan kekuasaan.